Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 2 Oktober 2024. Sebelum bersama kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Kau karuniakan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup setia di jalur misi Kristus, terus memberitakan cinta kasih-Mu. Dan kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, agar dunia tidak binasa, agar manusia memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin. Injil Matius 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi Matius 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada lengan utuh kedua tangan dan daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema hari ini setia di jalur misi Kristus. Makaritutu unolalalanna Kristus. Misi Allah dalam Yesus Kristus sangat jelas, yakni agar dunia tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Misi ini kemudian diwariskan kepada gereja. Karena itu perhatikan bahwa perhatian utama gereja adalah hidup dalam rangka misi tersebut. Singkatnya, hidup gereja semuanya dalam rangka agar dunia tidak binasa dan dunia beroleh hidup yang kekal. Allah telah memulai pencarian manusia yang jatuh dalam dosa dan terus mencari manusia yang tersesat itu. Puncak upaya pencarian Allah dinyatakan melalui kedatangan dalam diri Yesus Kristus. Ia mencari dan memanggil manusia yang tersesat. Allah tidak ingin manusia tersesat, karena itu Yesus mengajarkan sekaligus memperingatkan agar semua orang dengan sungguh memperhatikannya. Walaupun dalam kenyataan ada orang yang tidak menyambut kedatangannya dan menyesatkan, tetapi penyesatan pasti ada. Namun celakalah orang-orang yang mengadakannya. Hanya domba yang bisa tersesat. Jika domba sesat, maka anak-anaknya juga akan tersesat. Sifat dan tindakan yang buruk dan yang tidak memperhatikan keteladanan bagi anak-anak akan memunculkan penyesatan. Karena itu, menyambut Yesus Kristus dengan sungguh mesti tampak melalui penyambutan kepada anak dalam keteladanan. Sebaliknya, mengabaikan dan memberikan contoh buruk kepada anak merupakan penolakan terhadap Yesus. Ia tidak menginginkan manusia tersesat di dunia ini dan berakhir pada maut.
Sekali lagi, inti misi Allah bagi dunia yaitu agar dunia tidak binasa, agar dunia beroleh hidup yang kekal. Refleksi dari sebuah komunitas penginjilan mengatakan sudah lebih dari 2000 tahun inkarnasi Yesus. Namun setiap hari masih begitu banyak jiwa yang menuju ke liang kubur tanpa mengenal Kristus. Pertanyaan penting adalah, masihkah kita berada di jalur inti misi Allah dalam Yesus Kristus? Terus memberitakan cinta kasih Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau menopang kami untuk setia di jalur misi Kristus. Haleluya. Amin.